Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Tultia, Prodi Pendidikan Biologi dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu mengenai pengertian dari komunitas. Nah, jadi komunitas adalah sekumpulan populasi dari dua spesies yang berbeda atau lebih yang saling berhubungan dan menempati wilayah yang sama pada waktu tertentu. Kemudian struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Nah, jadi pada gambar di samping ini terdapat contoh dari komunitas. Kita bisa lihat bahwa di gambar ini terdapat populasi dari dua jenis spesies yang berbeda, yaitu gajah dan juga rusa. Kemudian kita masuk pada macam-macam komunitas. Nah, jadi macam-macam komunitas itu yang pertama ekosistem darat. Contohnya itu seperti hutan. Nah, komunitas ekosistem darat ini berfungsi sebagai suatu ekologi dalam alam. Nah, oleh karena itu ekosistem darat ini adalah keanekaragaman yang ada pada alam darat. Ekosistem ini biasanya dipengaruhi oleh suhu dan juga curah hujan. Kemudian ada ekosistem air. Nah, ekosistem ini merupakan lingkungan yang didominasi oleh perairan. Cahaya matahari yang masuk dapat mempengaruhi ekosistem ini. Ekosistem perairan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan tawar dan juga ekosistem perairan laut. Kemudian ada ekosistem buatan. Nah, jadi ekosistem buatan ini merupakan suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Nah, jadi contoh ekosistem buatan ini seperti bendungan dan juga sawah. Kemudian pengertian keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati adalah suatu pernyataan tentang berbagai macam bentuk, jumlah, penampilan, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Ada banyak definisi yang mengemukakan pendapatnya mengenai keanekaragaman hayati ini. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, di mana keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, di antaranya adalah lautan, daratan, dan ekosistem akuatik lainnya, dan kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, meliputi keanekaragaman dalam jenis spesies, antara ekosistem dan spesies. Kemudian menurut para ahli, nah jadi keanekaragaman hayati merupakan ketersediaan keanekaragaman sumber daya hayati berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah dan keanekaragaman ekosistem antar jenis. Kemudian ada menurut Global Village Translation, keanekaragaman hayati merupakan semua kehidupan di atas bumi seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, jamur, dan berbagai materi genetik yang dikandungnya. Kemudian masuk pada konsep keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati atau biasa kita kenal dengan biodiversitas merupakan keseluruhan gen, spesies, dan ekologi di suatu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Nah, hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam hal biodiversitas di dunia. Kemudian kita masuk pada beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Vegetasi adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada tempat di mana antara individu-individu penyusunnya terdapat
interaksi yang erat baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan-hewan yang hidup dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi vegetasi merupakan produsen, dengan kata lain adalah sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Nah, jadi yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat genetik. Nah, keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Nah, kita bisa melihat contohnya seperti gambar di samping, merupakan contoh tingkat genetik, di mana dari gambar tersebut kita bisa melihat variasi ikan koi dari warnanya. Ada yang berwarna putih, merah, hitam, dan juga kuning. Nah, variasi warna tersebut disebabkan oleh ekspresi dari gen fenotip yang dimiliki oleh ikan koi. Nah, jadi dalam satu jenis ikan koi ini variasi dari fenotipnya sangat beragam. Inilah yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati tingkat genetik. Kemudian kita masuk pada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, jadi keanekaragaman hayati tingkat jenis ini merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati mulai dari tingkat marga. Nah, sebagai contoh dapat kita amati pada gambar di samping. Berbagai jenis ikan yang hidup di air tawar ada bermacam-macam. Nah, jadi pada gambar tersebut dapat kita amati adanya variasi bentuk, warna, ukuran, dan seterusnya pada jenis-jenis ikan yang berbeda. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, jadi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, variasi interaksi ini akan menghasilkan tipe lingkungan yang berbeda. Kemudian upaya konservasi keanekaragaman hayati. Nah, jadi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati global, para konservasionis telah menetapkan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas utama konservasi yang diistilahkan dengan biodiversity hotspot. Nah, jadi penetapan hotspot tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi kawasan yang memiliki konsentrasi yang sangat tinggi dari jenis-jenis hewan endemik yang terancam oleh hilangnya habitat secara luar biasa. Kemudian kita masuk pada faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama itu ada perusakan habitat, yang kedua fragmentasi habitat, yang ketiga degradasi habitat, dan selanjutnya itu ada penggunaan spesies yang berlebih untuk kepentingan manusia, ada introduksi spesies-spesies eksotik, dan kerentanan spesies terhadap kepunahan. Oke, kita masuk pada keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Nah, jadi dalam keilmuan, keanekaragaman hayati dapat menyediakan berbagai objek penelitian yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian dalam estetika, dari segi kebutuhan estetika, banyak sekali berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan. Namun tentunya pemanfaatan ini harus memperhatikan hukum yang berlaku, karena banyak sekali jenis-jenis tumbuhan maupun hewan eksotis yang dilindungi karena terancam punah. Nah, itulah sedikit materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.